Kalau dari tahu ada kebutuhan apa Mbak Aul datang kemari? Saya mau konseling sama ibu. Oh, konseling ya, anak konseling mau konseling juga. Jadi sebelumnya udah tahu kan konseling itu apa? Kalau konseling masih kayak udah tahu deh. Sudah ibu, saya udah tahu kan konseling itu gimana. Tapi udah pernah melakukan konseling? Belum pernah ya. Oh, jadi Mbak Aul dari sini ada kebutuhan apa? Itu saya mau konseling sama ibu. Oh iya, pasti mau konseling ya, konseling ke ibu dan Saya panggil ibu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau dulu ya itu namanya Ibu Aini jadi panggil Devi ya. Oke, Mbak ini namanya Mbak Aul dari Prodi BK angkatan 2021 jadi semester 5 ya Mbak Aul. Datang kemari untuk melakukan konseling ya. Sebelumnya Mbak Aul juga tahu kan dari konseling kan dari Prodi BK juga kan. Tapi belum pernah melakukan konseling Mbak Aul ya. Oke. Jadi sebelum melakukan konseling ini, Ibu akan menjelaskan lagi tentang konseling itu apa, terus gimana alur konseling gimana, kayak apa gitu ya. Ibu akan menjelaskan juga. Jadi konseling itu Aul bantuan konselor pada konseling. Jadi konselor itu sendiri kan nggak tahu kan kalau sekarang konselingnya Aul. Untuk memecahkan suatu permasalahan, yaitu yang memecahkan permasalahan itu Mbak Aul saja konseling. Jadi yang memecahkan permasalahan, yang mencari solusi itu hanya Mbak Aul saja yang bisa. Jadi itu di sini hanya fasilitator atau hanya sarana untuk membantu Mbak Aul untuk mencarikan solusi. Ada juga Mbak Aul akses juga Mbak Aul. Jadi selama proses konseling itu ada juga akses apapun dari Mbak Aul. Jadi akses mungkin Mbak Aul udah pernah dengar kan ya akses itu apa saja. Yang pertama yaitu akses kerahasiaan Mbak Aul. Nah kerahasiaan itu dimana data-data Mbak Aul tidak akan tersebarluaskan di luar. Jadi terjamin akan hanya ibu dan Mbak Aul saja yang tahu. Terus juga Mbak Aul asas keterbukaan, dimana Mbak Aul itu terbuka atau menceritakan semua permasalahan Mbak Aul tanpa ada rasa ditutup-tutupi. Jadi Mbak Aul menjelaskan permasalahan Mbak Aul tanpa ada ditutup-tutupi sehingga bisa mencari solusi dan bisa secepatnya untuk mendapatkan solusi tadi yang Mbak Aul cari. Nah, terus yang ketiga yaitu Mbak Aul, itu asas keterbukaan, di mana Mbak Aul terbuka. Di mana itu Mbak Aul terbuka menjelaskan permasalahan Mbak Aul. Dan Mbak Aul ceritakan terus asas kesukarelaan Mbak Aul. Dan Mbak Aul sukarela untuk menjelaskan permasalahan tanpa ada niatan Mbak Aul sendiri, tanpa ada keterpaksaan dari orang lain atau orang ketiga. Nah sebelum masuk proses konseling ini Mbak Aul ada juga kontrak Mbak Aul, dimana kontrak ibu akan memberi kontrak itu sekitaran 2 menit atau sampai 45 menit Mbak Aul ya. Jika masalah yang Mbak Aul hadapi ini belum terselesaikan, maka bisa lanjutkan pertemuan selanjutnya Mbak Aul. Jadi kalau permasalahan itu selesai, kita bisa kabari. Kita bisa konseling dari apa, kita bisa membantu apa. Terus itu Mbak Aul. Jadi Mbak Aul dan kemarin ada kebutuhan ada masalah apa sih Mbak Aul dan kemarin? Saya tuh ada
saya itu itu memiliki masalah ya. Karena sekarang itu saya belum tahu solusinya itu gimana, terus cara mengatasinya gimana gitu. Saya tuh punya permasalahan kalau saya itu maju ke depan, maju di depan berpresentasi atau gimana intinya ke depan gitu. Itu saya tuh merasa kecemasannya juga gitu di dalam diri saya itu insecure atau ya sebagaimana gitu. Maju ke depan itu ke depan cuma ke depan saja bisa atau gimana? Memaparkan sesuatu itu kayak namanya ya kalau di kehidupan sehari-hari saya kan hasilnya kan presentasi tidak bisa gitu ya. Saya presentasi itu mungkin nggak hanya presentasi aja Bu, kalau pemahaman saya di panggung banyak atau gimana itu udah mulai ada semacam seperti saya itu keluar takut. Jadi Mbak Aul ini di sini maju ini gara-gara presentasi tadi Mbak Aul ya, kayak takut itu seperti apa Mbak Aul? Kena dingin Bu, Mentaran kedingin, jadi ngeblend gitu. Ngeblend semua Bu, udah materi yang udah gimana belajarnya pasti ngeblend. Jadi Mbak Aul sudah menyiapkan semua materinya saat maju ke depan ngeblend gitu. Kan maksudnya kan sebelum kita apa yang mau disampaikan, terus apa yang mau diterangkan kan menyiapkan senjata tapi saat maju ke depan nggak percaya diri gitu. Jadi permasalahan Mbak Aul di sini itu belum ada solusi ya dan saya menemukan solusi saat itu. Oke, jadi Mbak Aul mari permasalahannya saat maju ke depan saat presentasi itu saat dingin, ngeblend, terus tidak percaya diri, meskipun sudah menyiapkan materi yang akan dijelaskan, tapi ketika maju ke depan sudah ngeblend, ya. Tapi saat sebelum nggak presentasi apa Mbak Aul biasa saja kayak gimana? Kalau perumahan biasa aja sih, mungkin apa ya? Mungkin katanya itu waktu saya di paling depan sebelum menyampaikan atau dan sebagainya ini kan di depan sebelum itu udah merasa gejala paling itu saya. Jadi Mbak Aul jadi Mbak Aul di sini kan masalahnya kan kayak nggak percaya diri, terus mau gini. Nah solusi yang Mbak Aul cari belum ketemu ya. Tapi apa sih keinginan Mbak Aul? Keinginan saya itu ya, bahwasannya kalau maju ke depan itu tidak ada jadi apa-apa gitu. Saya ingin menyampaikan ke teman saya itu, oh ini loh maksudnya ini, oh ini loh maksudnya ini kayak gitu. Kayak saya latihan waktu sebelum saya tampil gitu. Jadi Mbak Aul sudah melakukan latihan. Sebelum itu saya sering latihan. Tapi ujung-ujungnya itu apa ya? Kayak tantangan gitu, kayak sesuai ekspektasi saya. Itu latihannya berapa hari Mbak Aul? Mungkin kalau presentasi biasa kayak tentang pelajaran itu kan waktu pelajaran itu lebih dipanggil aja gitu. Terus kalau besok saya presentasi berarti mulai hari ini tuh saya udah nyiapin gitu. Jadi hari satu itu emang ini loh Bu, materinya udah terselesaikan sebelum terus kan kita kan juga apa sih yang disampaikan, apa sih yang diterangkan itu materinya udah siap, tapi tinggal untuk mengajar itu yang susah. Jadi ngeblend gitu ya. Terus juga kalau latihannya juga hari satu gitu. Iya. Itu Mbak Aul udah merasa puas nggak kalau latihan hari satu gitu? Belum sih. Ya gitu ya. Mungkin saya hanya latihan cara penyampaiannya aja. Gimana sih cara menyampaikan ke teman-teman biar teman itu paham apa yang saya terangkan gitu. Kalau tentang penguasaan materi atau gimana, insya Allah sebelum hari satu itu udah siap semua. Awalnya begitu udah
cuma cara menyampaikannya aja yang belum gitu. Jadi keinginan Mbak Aul di sini ingin bisa menyampaikan teman-teman apa maksud Mbak Aul yang dijelaskan tadi. Ya saya tuh bisa mengontrol diri saya gitu loh. Oke, bahwa kalau kedepan itu tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Saya kan berpikiran netting terus ibu, dan kalau nanti saya takut salah atau begini atau begitu, terus banyak teman-teman yang menunjukkan saya atau cara bahasa saya yang kurang jelas ke mereka gimana gitu. Jadi tadi ya Mbak Aul gak perlu berpikiran kayak gitu loh. Ya harus baru bisa bilang saya bisa. Tapi kenyataannya gitu ibu, nggak selalu berpikiran negatif dulu ya bu ya. Apa ya, setiap saya maju ke depan tuh ya ujung-ujungnya gitu ibu. Saya tuh kan memuaskan gitu, menyampaikan materi saya ke teman saya gitu ibu. Mungkin coba ya Mbak Aul ya, dari rencana Mbak Aul sebelum melakukan kayak presentasi ke depan kan Mbak Aul sudah menyiapkan kan ya, sudah menyiapkan materi, pemaparan. Nah itu coba cara pelatihannya, pelatihannya jangan hamil satu. Kalau hamil satu apa Mbak Aul udah memuaskan nggak? Kalau hamil satu itu ya kurang memuaskan. Nah coba sebelum hamil satu atau hamil dua Mbak Aul bisa latihan di depan cermin ya, kayak cermin kayak ya bicara kayak latihan ini ada macam ini. Jadi Mbak Aul bisa melihat diri Mbak Aul, kayak tahu kekurangan Mbak Aul di mana. Oh aku tahu berarti di sini. Nah jadi dengan cara cermin itu tadi Mbak Aul ya, Mbak Aul bisa tahu kekurangan Mbak Aul di mana, terus bisa untuk melengkapi, oh saya kurang di sini, terus oh saya mungkin nambah ini, untuk materinya ini, jadi enak. Kalau hamil satu, apakah biasanya akan memuaskan gitu Mbak Aul? Otomatis kan cuma, tapi kan udah menyiapkan materi, tapi udah gimana cara menyampaikannya gitu kan? Ya benar sih. Nah ada tuh saya belum coba. Saya masih latihan presentasi itu hanya satu aja gitu. Nah, mungkin dicoba ya Mbak Aul, dari rencananya tadi Mbak Aul bisa merencanakan sebelum hamil satu atau hamil berapa, hamil satu Mbak Aul mungkin bisa Mbak Aul berlatihan. Oh saya sudah siap, jadi saat maju ke depan presentasi, jadi Mbak Aul tidak ada rasa kayak ngeblank, kayak tidak ada rasa kayak gak pede, gak percaya diri. Mbak Aul jadi kayak waduh udah belajar, udah merencanain dari mulai hamil berapa gitu kan Mbak Aul. Jadi dari ini misalnya Mbak Aul itu tadi ya harus sebelum kayak adanya jadi kepanjangan ya, jadi kayak latihan di depan cermin Mbak Aul. tapi emang terlalu banyak kan mestinya gimana sih masalah kayak gitu. Saya kami kayak nyambung sama saya itu memuaskan. Mungkin cara tadi itu juga membantu saya untuk kedepannya buat latihan. Tidak ada satu Sehingga kayak apa ya, saya itu memuaskan gitu Mbak Aul, kayak hamil satu ya kan otomatis kan kayak besar kan Mbak Aul, begini terus ngeblank. Jadi menyiapkan materi atau latihan untuk berbicara itu sebelum satu. Jadi Mbak Aul bisa mengenal kata-kata, jadi saat ini maju depan Mbak Aul sudah ingat materinya, jadi gak ada rasa ngeblank, gak ada rasa kayak takut. Jadi Mbak Aul sudah siap untuk maju. itu belum saya coba sih, mungkin next time saya akan coba. Iya. Terus ada permasalahan apa lagi Mbak Aul dari Sudah cukup ya. Oke, jadi Mbak Aul di sini untuk rencananya yaitu tadi Mbak Aul apa Mbak Aul rencananya tadi? Mungkin lebih banyak waktu lagi, tapi mungkin bisa dapat lebih mantap lah cara menyampaikan materi saya bisa presentasi. Ya, perlu harus latihan ya Mbak Aul yang kita cermin. Jadi Mbak Aul nanti udah tahu kekurangan Mbak Aul gimana, saat waktu presentasi Mbak Aul udah siap.
Jadi gak ada kata-kata aku gimana ya, apa ya, kak aku tuh masa nggak ya kerja. Jadi gak ada pikiran kayak gitu. Kalau udah matang kan sebelum hamil berapa udah siap Mbak Ibu harap juga Mbak Aul bisa melakukan rencana yang Mbak Aul ucap tadi, yang Mbak Aul buat tadi juga, yang Mbak Aul semoga Mbak Aul bisa melakukan dan memuaskan hasilnya. Saat presentasi Mbak Aul tidak akan melakukan kayak ngeblank, sakit akutan, juga harus ada rasa percaya diri gitu Mbak Aul ya. Harap gitu. Oke, apa ada yang berikutnya lagi Mbak Aul? Ini cukup ya. Kalau dari segi konsep ini mungkin Ibu akan ambil juga solusi juga mungkin kalau ada permasalahan lagi Mbak Ol bisa WA Ibu lihat via WhatsApp ya. Ini sudah tidak ada pertanyaan Ibu akhiri ya Mbak Ol ya. Oke, assalamualaikum Mbak Ol.